siang, selamat sore, kapanpun kalian mengikuti ibadah online hari ini. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Agnes di ibadah online hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022. Hari ini tanggalnya bagus ya adik-adik ya, 22/2022. Nah adik-adik apa kabarnya nih? Kak Agnes harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dan tentu saja bersuka cita karena kita mau ibadah. Siapa hari ini yang senang bersuka cita? Wah, anak Tuhan harus bersuka cita dong. Nah, tanpa berlama-lama lagi adik-adik, yuk kita mulai saja ibadah online kita hari ini dengan menyanyikan satu lagu, judulnya Hatiku Penuh Nyanyian. Supaya lebih semangat, yuk Kak Agnes undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk, 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 yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Yuk kita nyanyi lagi lagu ini dari awal ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Yeay, silahkan duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, setelah kita bernyanyi, saat ini kita akan doa pembuka ya. Kita harus mengawali ibadah kita dengan doa. Oleh karena itu kakak undang semuanya untuk lipat tangan ya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur atas hari baik, hari yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh berkesempatan untuk mengikuti ibadah ya Tuhan. Walaupun masih dalam situasi pandemi, kami masih beribadah secara online, namun kami percaya itu tidak mengurangi sukacita di dalam hati kami. Dan kami akan membuka ibadah kami ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kiranya
ibadah ini bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang kami sampaikan hari ini, apa yang kami puji-pujian yang kami nyanyikan, firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan dari segala gangguan-gangguan yang dapat merusak konsentrasi kami dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Masih sukacita? Harus dong, anak Tuhan harus semangat dan sukacita. Nah, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagunya itu adalah Sukacita di Hatiku. Nah, adik-adik pasti tahu semua lagunya ya. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini dalam dua versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekali-kali ya adik-adik ya, kita nyanyi lagu pakai bahasa Inggris. Oke adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Semuanya kakak undang bangkit berdiri deh, biar lebih semangat. Ayo semuanya kita nyanyikan lagu ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Oke, silahkan duduk kembali adik-adik. Baik adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Yesus Sayang Padaku. Nah, kita mau nyanyi dalam dua versi juga adik-adik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu, dan kemudian bahasa Inggris. Gampang kok, adik-adik pasti bisa ngikutin. Yuk kita sama-sama bernyanyi.
Oke adik-adik, sekarang lipat tangannya, maksudnya duduk yang manis, duduk yang rapi untuk siap mendengarkan cerita. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan berkati kami, agar kami dapat mengerti, dapat memahami, terlebih-lebih dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk tema kita pada hari ini yaitu jadi anak Tuhan yang berintegritas. Jadi anak Tuhan yang berintegritas. Adik-adik ada yang tahu? Jadi anak Tuhan yang berintegritas itu bagaimana ya? Nah, sebelum kakak menjelaskan, kita buka dulu Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Udah dibuka semua Alkitabnya? Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Kita baca bersama-sama ya adik-adik, sambil kita menyaksikan video berikut ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu."
Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk menjadi anak Tuhan yang berintegritas. Bagaimana sih menjadi anak Tuhan yang berintegritas? Yang pertama adik-adik, yaitu memiliki ketetapan hati dan melakukan apa yang menjadi ketetapan hatinya. Apa sih itu ketetapan hati? Nah, ketetapan hati itu adik-adik, misalnya nih, kayak Daniel tadi, ya, seperti halnya Daniel tadi, di mana dia mengatakan bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya dengan memakan makanan yang disediakan raja. Dia tidak mau makan daging, dia tidak mau minum anggur. Dia hanya mau memakan sayuran, buah-buahan, dan juga air. Nah, adik-adik, Daniel tetap pada ketetapan hatinya sampai selesai masa belajarnya. Dia tetap memakan sayur-sayuran dan buah-buahan dan juga air. Dia tidak memakan daging, anggur, maupun makanan enak yang disediakan oleh raja. Dia tetap pada ketetapan hatinya. Yang kedua, menjadi anak Tuhan yang berintegritas harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati di sini adik-adik sama dengan tidak sombong. Ya. Menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas itu yaitu anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang tidak sombong. Kalau misalnya adik-adik juara di kelas, tetap harus rendah hati. Yang ketiga, memiliki iman kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ya, jadi jangan sampai goyah iman kita dengan apapun yang ada di dunia atau dimanapun. Kita harus tetap menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, jangan sampai iman percaya kita goyah oleh kepercayaan yang lain yang mengganggu iman kita. Yang keempat adik-adik, menjadi anak Tuhan yang berintegritas harus memiliki ketulusan hati. Maksudnya kita melakukan kebaikan untuk orang lain harus dengan ikhlas, bukan karena paksaan atau mengharapkan imbalan atau balasan. Ya, Tuhan mengharapkan kalau misalnya kita membantu orang dengan tulus, bukan dengan berat hati atau dengan paksaan. Jadi itu adik-adik, menjadi anak Tuhan yang berintegritas, kita harus mempunyai 4 hal yang tadi. Yang pertama, memiliki ketetapan hati, memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, memiliki iman. Dan yang keempat, memiliki ketulusan hati. Ketetapan hati, kerendahan hati, ketulusan, dan hidup yang mau diproses Tuhan adalah kunci hidup kita dan akan dipakai Tuhan dan berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Mari kita baca ayat hafalan kita yang kita ambil dari Matius 6
ayat 33. Sekali lagi Matius 6 ayat 33. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya adik-adik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh mendengarkan, membaca firman-Mu Bapa. Pimpin kami Tuhan, berkati kami. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi rema di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati juga adik-adik di rumah, agar mereka senantiasa selalu menjadi anak Tuhan yang berintegritas dan menjadi anak Tuhan yang selalu taat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana tadi adik-adik ceritanya? Seru kan? Adik-adik paham ceritanya? Kakak harap cerita yang disampaikan tadi bisa dipahami, dan tentu saja kita harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan lewat cerita yang kita dengarkan tadi adik-adik. Jangan cuma didengerin doang, tapi harus kita tanamkan di hati kita dan kita lakukan. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, kita akan menyanyi satu lagu judulnya Berani Tampil Beda. Nah, lagunya kayaknya lagu baru ya adik-adik ya, belum familiar sama kita, tapi nggak apa-apa, kita mau belajar sama-sama lagu ini karena ada gerakannya. Yuk adik-adik semuanya, Kak Agnes undang bangkit berdiri, ayo. Kita menyanyikan sekali lagi dari awal ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa
Oke, adik-adik, lagunya bagus kan? Bisa dipahami. Nah, sekarang silakan duduk kembali adik-adik. Baik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan ya. Tapi seperti biasa karena lagi pandemi masih online, kita mengumpulkan persembahannya lewat scan QR code yang ada nanti di setelah ini adik-adik ya. Jadi nanti bisa minta tolong sama papa atau mama atau kakaknya yang lebih besar ya yang udah paham untuk menyampaikan persembahan lewat scan QR. Nah, baik, kita kumpulkan sambil bernyanyi, ku beri persembahan. Adik-adik, kita tidak terasa sudah sampai di akhir ibadah kita. Tadi kita sudah nyanyi, sudah mendengarkan cerita juga, dan sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa penutup. Oleh karena itu, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Oke, sudah berdiri semua ya. Baik, kalau begitu sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami sudah mengikuti ibadah kami ini, dan sampai saat ini kami telah mencapai akhir ibadah kami ya Tuhan. Tadi kami sudah bernyanyi, kemudian sudah mendengarkan cerita juga. Oleh karena itu kami mau akhir ibadah kami dengan ucapan syukur kepadamu. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami selama 1 minggu ke depan, agar kiranya kuasa Tuhan senantiasa beserta kami. Jauhkan kami dari segala penyakit ya Tuhan, terutama di situasi pandemi saat ini, terutama dengan adanya varian Omikron ya yang katanya cepat menyebar ya Tuhan. Tolong lindungi kami, jauhkan kami ya Tuhan dari segala penyakit, segala virus yang dapat melemahkan tubuh kami. Dan kami teringat juga Tuhan, mungkin diantara kami ada teman-teman yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan, Engkau jamah mereka Tuhan, berkati obat-obatan yang diminum maupun tangan-tangan dokter yang menangani mereka, agar kiranya mereka bisa sehat kembali, bisa pulih kembali, dan di minggu-minggu yang akan datang bisa bersama-sama lagi ya Tuhan bersama kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga serahkan di dalam tangan-Mu studi kami, sekolah kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Walaupun mungkin di antara kami ada yang sudah mulai tatap muka, namun ada juga yang mungkin masih online, tapi kami percaya ya Tuhan, hal itu tidak menghalangi kami untuk senantiasa menimba ilmu, supaya kami menjadi anak-anak yang pintar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, prestasi kami, nilai-nilai kami, agar kiranya kami bisa mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan ataupun ujian yang kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk papa mama, kiranya Engkau juga berkati Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, usaha mereka. Kiranya lewat apa yang mereka kerjakan saat ini, lewat pekerjaan, usaha, bisnis mereka, berkat Tuhan tercurah dan kami bisa mencukupi segala kebutuhan sehari-hari kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah sekolah minggu ya Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Kiranya Engkau berkati segala persiapan agar ibadah kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kami juga tak lupa memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan selama kami beribadah online ini Tuhan, baik melalui perkataan kami, perbuatan, pikiran yang kami sengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang layak menghadap hadirat-Mu dan juga tidak menjadikan penghalang berkat-berkat-Mu bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Oke adik-adik, sampai sini ibadah online kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.